Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 34 yang berjudul Senang Bersama. Kalau Anda mau bergabung dan tekun untuk mendirikan bisnis, semisal saja berdagang ataupun memborong bangunan di tempat lain, maksudnya di lain daerah atau di desa, itu kerjasama yang luar biasa. Kalau sudah bayaran senang bersama. Namun ada-ada saja, semisalnya memborong bangunan belum selesai, uangnya sudah habis duluan. Itu bukan senang bersama tapi sedih berjamaah. Emang resikonya begitu. Mau senang bersama tapi tidak berisiko, ada nih, semisal sewa tanah terus ditanami, terserah, apa yang penting disepakati. Dan ada juga nih modal kecil tapi harus ada nih tekadnya. Apakah itu dengan berjualan online? Kalau tidak salah, ada yang modalnya tidak besar, tapi awas, ada penipuan. Untuk judul yang kedua adalah mendorong hati. Memang tidaklah wajar kok bisa didorong hati itu. Sebenarnya hanya istilah saja. Lebih mudah difaham adalah semangat dalam diri dengan keteguhan hati. Begitulah kiranya semangat dalam menghadapi hidup, dan semangat untuk mencapai jenjang pernikahan, pekerjaan, dan bisnis lainnya. Jangan kasih kendor. Lipat lengan bajumu, teruslah maju, dan yang penting usaha diiringi doa-doa di sepertiganya malam agar seimbang dan berkah. Dari ini pun berusaha seperti demikian. Duh, kok diomongin malah takutnya timbul riak. Oke, kawan, kembali lagi masalah mendorong hati tadi. Semangatlah menggebu-gebu dalam kebenaran. Hindarilah kemusyrikan agar hidup kita damai dan tentram. Untuk judul yang ketiga adalah menjadi serius. Humor boleh, serius boleh. Lihatlah dulu keadaan dan siapa yang kau ajak bicara. Kalau sama anak kecil mau serius itu cara mendidik. Di lain waktu humor, boleh saja. Bila yang kau ajak bicara di atas umurmu, berarti hormatilah. Kalau Anda sudah tahu, lakukanlah. Bagaimana kalau Anda berbicara sama rata umurnya, maka sisihkan waktu serius dan humornya, agar serius itu menjadi mengena di hati. Alangkah tertata bila ini terjadi. Tidak gampang kita seperti hewan bunglon yang menyesuaikan keadaan dan tempatnya. Maka dari itulah belajar adab mulai sejak kecil. Karenanya pentingnya adab dalam kehidupan ini, dalam diri kita. Kalau ada merontak di hati, itu sudah hal yang wajar. Untuk judul yang keempat adalah jangan ragu-ragu. Buat apa merasa ragu kalau sudah mempunyai planning baik? Segeralah langkahkan kaki dan kerjakan. Tapi harus berhati-hati, tidak ditentukan pekerjaan apa. Semua pekerjaan jangan dilakukan kalau masih ragu. Dan kalau ragu itu sudah hilang, lakukanlah. Menghilangkan keraguan tidaklah gampang. Serasa was-was pun kita dalam beribadah sholat. Atau mungkin agama lain, jika niat mereka ragu, maka bisa diulang. Tapi tak tahu juga itu keyakinan. Intinya kalau Anda ragu di hati, maka segera berhenti sejenak, menunggu hatimu tertata, tidak buyar dan ambyar. Bila sudah yakin, maka barulah beranjak untuk melaksanakan pekerjaan ataupun kesibukan lain, sobat. Untuk judul yang kelima adalah semakin jauh. Jauh pandangan kita bila melihat masa depan, karena sebetulnya tak bisa dipandang. Lawang rencana saja masih ada saja yang kurang. Inilah kehendak Allah. Jadi mau tak mau harus mau. Kita hambanya yang lemah. Makin jauh Anda melangkah, maka akan menemui berbagai banyak hal yang didapat.
tentang ilmu ataupun cerita kehidupan sehari-hari yang tepat kita petik, yang dapat kita petik. Setelah Anda semakin jauh ke sana, banyak banget yang akan diceritakan keseluruhannya. Oke lah, mungkin bisa kau ceritakan pada saudara, sahabat, atau bahkan pendamping hidupmu itu. Agar suasananya tidak redup dan mati, maka bercandalah. Untuk judul yang ke-6 adalah dapatkah ini? Semampunya saja karena tidaklah begitu penting dibahas. Contohnya adalah tentang hobi. Lagian tiap-tiap orang mempunyai hobi yang berbeda. Kalaupun hobinya sama tapi hasratnya berbeda, itulah yang dapat kita rasai. Mendapatkan suatu tidak usah ngoyo-ngoyo atau dipaksakan. Badanmu tidak kuat, malah rugi. Jadi pelan, positif, dan produktif. Jangan negatif serta terbelit oleh masa lalu yang membuatmu sedih dan pilu. Agar mendapatkannya gampang, alangkah baiknya angan-anganmu jangan terlalu tinggi. Belum punya apa-apa sudah ingin yang ini dan yang itu. Jadilah orang yang mudah untuk meraih sesuatunya dengan kemampuanmu seberapa yang mau dibeli. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah bukan sekedarnya. Dengan tulus dan benar-benar ingin mencukupi atas kebutuhan, tak mungkin untuk main-main semata. Serius dan juga jujur mulailah untuk berpikir keras atas kebutuhan yang ada pada keluarga. Semoga Anda cukup. Di mana kita melangkah, disitulah tempat berpijak. Namun rezeki manusia tak bakalan tahu karena sudah rahasia Allah. Begitu Anda terbangun di malam hari atau seperempat malam, apa yang Anda lakukan? Atau hanya sekedar buang air kecil, sobat? Sudahlah, walau melakukan amalan yang tak harus dipamerkan, timbul sombong dan seolah merendahkan muslim lain yang mengaku tak pernah menjalani. Oke, muslahlah dengan serius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah sejatinya iya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di dalam kesempatan yang lain. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.